Tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu tawakul yang berarti berserah atau bersabar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah. Menurut Muhammad Ibn As-Siddiq, tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan segala keputusan kepadanya. Menurut Ahmad Mustafa, menjelaskan bahwa tawakal adalah sempurnanya keyakinan kepada Allah yang lahir dari prasangka baik kepadanya dan percaya pada janji-janji dan apapun yang ada di sisi Allah, dan melepaskan diri dari apapun yang ada di tangan manusia. Dasar dari tawakal adalah tauhid. Oleh karena itu, tawakal termasuk ibadah yang paling agung karena darinya lahirlah amal soleh. Menunjukkan kebenaran, keikhlasan dan muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggabungkan antara tawakal dengan ibadah, tawakal dengan iman, tawakal dengan takwa, tawakal dengan Islam, dan tawakal dengan hidayah. Dan di sini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana seorang pelajar dapat tawakal dengan benar sehingga belajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh? Yaitu harus pertama niat yang ikhlas. Sebagai seorang pelajar harus memiliki niat yang ikhlas dalam belajar, yaitu belajar untuk mencari ilmu dan meningkatkan kebaikan diri, bukan hanya tujuan untuk duniawi semata. Yang kedua, usaha maksimal. Seorang pelajar harus berusaha sebaik mungkin dalam belajar, menggunakan waktu dengan efektif dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Tawakal bukan berarti hanya berdiam diri dan berharap hasilnya akan datang dengan sendirinya, tetapi juga dia harus melibatkan usaha dengan semaksimal mungkin, dan doa, dan memohon pertolongan Allah. Seorang pelajar harus senantiasa berdoa kepada Allah untuk memohon petunjuk dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Memohon pertolongan Allah adalah bentuk tawakal yang penting. Dan yang keempat, menerima hasil dengan ikhlas. Setelah melakukan usaha maksimal, seorang pelajar harus menerima hasil belajar dengan ikhlas, baik itu hasil yang diharapkan maupun tidak. Tawakal mengajarkan untuk percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan pertanyaan kedua, bagaimana perencanaan belajar yang ideal bagi seorang belajar atau mahasiswa supaya belajarnya mendapat hasil belajar yang maksimal? Tentu tujuan belajar untuk yang jelas dan spesifik untuk setiap sesi belajar. Tujuan ini harus dapat diukur dengan realistis agar dapat memberikan motivasi yang jelas. Buat jadwal belajar yang teratur dan konsisten. Tentukan waktu yang tepat untuk belajar. Sesuaikan dengan kebiasaan dan preferensikan pribadi. Pastikan untuk mengatur waktu istirahat yang cukup agar otak dapat beristirahat dan memproses informasi dengan baik. Prioritaskan materi, identifikasi materi yang paling penting dan fokuskan pada hal yang membutuhkan perhatian lebih. Prioritaskan materi yang sulit atau yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Gunakan metode belajar yang efektif. Setiap individu memiliki metode belajar yang berbeda. Coba eksplorasi berbagai metode belajar, seperti membaca, mendengarkan, membuat catatan, diskusi kelompok, atau membuat rangkuman. Temukan metode yang paling efektif bagi kalian semua dalam menggunakan metode tersebut dalam proses belajar. Buat lingkungan belajar yang kondusif. Ciptakan lingkungan belajar yang tenang, terorganisir, dan bebas dari gangguan apapun. Pastikan Anda memiliki semua bahan dan alat yang diperlukan untuk belajar dengan baik. Gunakan teknik pengaturan waktu. Gunakan teknik pengaturan waktu seperti metode Pomodoro, di mana Anda bekerja selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Teknik ini membantu menjaga fokus dan meningkatkan produktivitas.
Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi. Setelah sesi belajar selesai, luangkan waktu untuk mengevaluasi pemahaman Anda terhadap materi. Identifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan revisi. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana seorang guru dapat tawakal dengan benar sehingga mengajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh? Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikutip, Tirmizi menyarankan pendidikan memiliki akhlak yang baik. Pribadi guru sangat berperan dalam membentuk pribadi setiap peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus membekali dirinya dengan akhlak yang mulia, seperti syukur, qanaah, dan tawakal. Seorang guru harus mempunyai niat yang tulus untuk mengembangkan potensi mereka, mendidik, membimbing mereka, dan membentuk setiap karakter yang baik. Seorang guru harus berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran setiap mengajar kepada anak muridnya. Mengajar dengan sepenuh hati, tanpa adanya beban, jadi harus ikhlas, maupun dengan sabar untuk memberikan yang terbaik kepada muridnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perencanaan mengajar yang ideal bagi seorang guru atau dosen supaya dapat mengajar secara efektif dan efisien? Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan pembelajaran akan membantu dalam memilih materi dan aktivitas yang terbaik. Mengetahui karakteristik setiap siswa, mengetahui latar belakang pengetahuan, minat, gaya belajar siswa, dan bakatnya siswa sekalipun itu juga. Pilihlah metode pengajaran yang bervariasi, kombinasi seperti ceramah, berdiskusi, latihan, pemaparan agar siswa tertarik dan tidak merasa bosan. Pertanyaan kelima, bagaimana adab hubungan murid dan guru yang saling menguntungkan dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat? Dalam agama Islam, adab kepada guru sangat penting. Seorang murid wajib memiliki ta'zim, yaitu sikap mengagungkan guru, meliputi hal-hal seperti sopan santun, mendengarkan perkataan guru, santun dan ramah. Dengan adab yang baik, maka terciptalah suatu hubungan yang baik antara guru dan murid, sehingga dapat memunculkan ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Guru dan murid harus saling menghormati, karena guru sebagai sosok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dalam bidang yang diajarkan. Rasa hormat dengan sopan santun dalam perkataan maupun tindakan, dan senantiasa rendah hati terhadap ilmu yang dipelajari. Rendah hati terhadap ilmu merupakan suatu sikap di mana kita harus menghindari sikap sombong terhadap ilmu yang didapatkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 66, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dan guru harus saling menghargai waktu. Guru harus mempersiapkan pelajaran dengan baik dan tepat waktu dan jangan mengganggu atau melebihkan waktu pelajaran tambahan tanpa alasan yang jelas. Sementara murid harus hadir tepat waktu dan siap untuk belajar dan manfaatkan waktu belajar dengan baik. Dan guru berserta murid harus saling mensucikan hati. Maksud dari mensucikan hati bagi seorang murid yaitu menjauhkan hatinya dari kotoran agar pantas dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi dan apa-apa yang diharamkannya, dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik
maka baiklah tubuh tersebut. Dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52, Muslim nomor 1596. Dan Ibnu Majah nomor 3984. Salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya proses belajar, mengajar, dan guru. Oleh karena itu, guru tidak saja berfungsi sebagai orang dewasa yang bertugas profesional menindakkan ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, yang dikuasai kepada anak didik, melainkan lebih dari itu, memimpin atau menjadi pendidik dan pembimbing di kalangan anak didiknya. Maka guru dituntut untuk bekerja lebih profesional, memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta berpegang teguh pada kode etik yang ada, dengan mengedepankan moral dan etika dalam berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran mengajar maupun di luar proses belajar mengajar, dalam rangka mencapai tujuan pendidik secara menyeluruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.